Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. If you ask me about love. Hadirin yang saya hormati, satu sisi mungkin dari saya memasuki tema ini, pendidikan. Ini kita mendidik anak-anak, tentunya ada sebuah beban kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita untuk terpelihara fitrah iman Islam mereka. Fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Terlebih di zaman sekarang ini di mana luar biasa akidah kita sedang digerogoti, akidah umat ini, dengan pemikiran-pemikiran dan pemahaman serta ajaran-ajaran yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Tentu kita semua menyadari bahwa selamat dan tidaknya kita di mata Allah adalah sangat tergantung dari berpegang teguhnya kita dengan tali Allah, yaitu risalah yang Allah turunkan. Kita sangat sadar betul bahwa hanya Allah lah yang berhak menentukan jalan hidup manusia, karena dialah yang menciptakan kita. Dan Allah sudah menegaskan, bahkan dengan bersumpah, Allah bersumpah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Semua manusia, kata Allah, rugi. Semua manusia rugi, tidak selamat dunia dan akhirat. Hanya saja sifat yang umum dalam kata al-insan ini lalu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut 4 kriteria. Allazina amanu yang pertama, wa amilus sholihat yang kedua, wa tawassaw bil haqq dan wa tawassaw bis sabr. Hanya manusia yang memenuhi 4 kriteria inilah yang akan selamat dunia akhirat. Nah, kriteria yang pertama adalah amanu, mereka orang-orang yang beriman. Selalu kita akan temukan dalam Al-Quran dan hadis, setiap kali Allah berbicara tentang siapa manusia yang selamat, lalu keimanan dijadikan kriteria pertama. Dia diibaratkan oleh Allah dalam surat Ibrahim 24:25, ibarat akar pada sebuah pohon. Kita tentu paham kalau akar sudah rusak, tamatlah cerita pohon itu. Boro-boro rek buahan di mana? Bertahan hidup pun mustahil. Maka seperti itulah Allah memberikan tamsil untuk meyakinkan kita betapa sia-sianya kehidupan seorang manusia. Tidak ada hablum minallah yang ditafsirkan seperti dahan dan ranting dalam pohon. Begitu juga tidak ada hablum minan nas, buah dari pohon itu, selama akar pohon itu sudah rusak. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-Kahfi 100. Jadi keimanan ini sesuatu yang sangat luar biasa menentukan selamat dan tidaknya seorang manusia menurut yang menciptakan manusia, Allah SWT. Di dalam banyak hadis Rasul juga memberikan tamsil lain dengan menyatakan diantaranya mangkana akhir kalami la ilallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia tetap berpegang dengan prinsip akidah yang benar, dengan prinsip tauhid la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14, Allah mengingatkan kita tentang sekelompok orang-orang Arab Badui, Arab pegunungan,
pernah datang menemui Rasul lalu menyatakan keimanan mereka di hadapan Rasulullah SAW. Qalatil Arabu aman. Berkata orang-orang Arab Badui itu, kami telah beriman. Rasulullah SAW ketika itu sudah siap menerima pengakuan keimanan mereka. Namun Allah lah yang kemudian menegur mereka dengan firman-Nya, "Qul," katakan Muhammad, sampaikan pada mereka, "Lam tu'minu." Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah bahwa kalian telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena keimanan belum lagi masuk ke dalam diri kalian. Apa artinya ini? Artinya tidak setiap orang yang mengaku beriman itu mukmin, kata Allah. Jadi tidak setiap seorang manusia yang mengaku muslim itu muslim. Tidak setiap orang yang mengaku beriman itu mukmin. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini termasuk yang mukmin? Cek Allah ya, ada rasaan masa mukmin orang. Menurut Allah, apakah kita ini termasuk orang yang mukmin? Lalu apa batasan mukmin dan tidaknya seseorang itu? Di ayat 15 Al-Hujurat, Allah kemudian menyatakan, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu." Sesungguhnya orang yang bisa dikatakan orang mukmin itu hanyalah semata-mata mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Beriman pada Allah berarti beriman pada 6.666 ayat Al-Quran. Beriman pada Rasul berarti mengimani seluruh hadis yang telah disepakati oleh para ahli hadis bahwa itu memang hadis bersumber dari Rasulullah SAW. Summa lam yartabu, lalu dia tidak ada sedikit pun keraguan. Khusus untuk Al-Quran di awal Al-Baqarah Allah menyatakan zalikal kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, jangankan satu ayat, satu kata pun dalam Al-Quran. Terima ajaran Islam sepenuhnya atau tidak sama sekali. Setelah turun ajaran Islam, manusia itu hanya terbagi dua kelompok. Lihat Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi setelah ajaran Islam ini turun, maka manusia terbagi ke dalam dua kelompok, mukmin atau kafir. Lamun ke mukmin pasti kafir, lamun ke kafir mukmin. Hanya dua, Pak. Kalau tidak mukmin kafir. Hanya nanti mukmin itu ada tingkatannya, ada mukmin yang sudah muslim, ada yang mukhlis, ada yang muhsin, ada yang muttaqin. Nah, itu tingkatan-tingkatan mukmin, Pak. Lalu yang kafir juga ada kelas-kelasnya, ada macam-macamnya, ada mulhid, ateis, ya. Ada yang musyrik bahkan menyebutkan Allah, ada yang munafik, menyembunyikan kekafirannya, menampakkan seolah-olah dirinya beriman. Nah, itu hakikatnya sama, itu kafir. Cuma dua. Jadi jangan begini akhirnya kan. Kok kita bisa menuduh kelompok itu sesat? Ini aliran sesat misalnya. Syiah itu sesat. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Bukan kita yang mengatakan itu, Allah. Kan mereka masih beriman pada Allah. Dan kelihatan mereka juga sholat, walaupun berbeda sholatnya dengan kita. Mereka juga puasa, jelas puasanya juga beda aturannya dengan kita. Tapi kan masih kena puasa, masih kena sholat, masih beriman kepada Allah. Pertanyaan saya, iblis itu beriman gak kepada Allah? Beriman, Pak. Jangan pernah ragukan keimanan iblis. Saya yakin jauh lebih dari di atas kita, Pak, keimanannya mah terhadap zat Allah ya. Iblis tidak mungkin salah dalam mengimani zat Allah. Jadi kalau sekarang banyak manusia yang sesat, ayo tangkal disembah-sembah gitu. Malah ada yang menyembah batu segala macam, malah batu akik, banyak disembah-sembah manusia. Iblis mah tidak mungkin sampai sesat itu. Jadi kalau ada sekarang manusia berkeyakinan bahwa Tuhan itu punya anak, malah ada yang punya cucu, dan segala rupa, wah iblis mah tidak mungkin sampai sesat itu. Dan iblis mah apal kisah Allah kita bukan budak. Lihat dalam Al-Quran berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkali-kali, Pak. Biar dialog langsung dengan Allah, gak mungkin iblis sampai salah dalam mengimani Allah. Lalu kenapa dinyatakan gugur keimanannya ini? Hanya karena menolak satu aturan Allah.
Kita mah orang yang menentang aturan Allah malah disebut cendekiawan muslim. Malah ini disebut kiai haji segala rupa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadirin yang saya hormati, di Indonesia ini dalam catatan yang pernah saya miliki dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, catatan lama ini Pak, tahun 90-an, mungkin sekarang sudah nambah. Di Jawa Barat itu tercatat ada 250 aliran, mayoritas 90% itu memakai nama Islam. Ya kalau nggak pakai nama Islam, bagaimana mereka mau menyesatkan umat Islam? Maka dulu tahun 60-an itu di Bandung, Jawa Barat, itu ada kelompok namanya Islam Murni. Coba ngarana apa? Islam Murni, untuk mencoba meyakinkan umat Islam bahwa dari semua kelompok Islam yang ada, mereka lah yang paling murni. Jemaahnya para kelambang Pak, KIHA, singkatan Quran Hadis, untuk meyakinkan umat Islam bahwa mereka lah orang yang paling taat pada Quran dan Hadis. Kalau nggak salah pimpinannya di Jawa Barat waktu itu namanya Wahyu. Wahyu. Seingat saya sebelum kita jilbab baru ramai tahun 80-an ya Pak, awal. Mereka tahun 60-an itu sudah perempuannya sudah berjilbab. Nah akhirnya Gus Marake celana redang atung itu mereka yang paling pertama. Sekarang besar itu Islam Murni itu ya tuh meletus ketika SPKI tahun 65, pimpinannya itu termasuk yang ditangkap karena ternyata gembong PKI, tapi ya, kelompoknya namanya Islam Murni. Dengaran PKI Pak, Islam Murni, Darul Hadis, Quran Hadis, itu nama mereka. Yang belakangan kemudian menjadi Islam Jamaah. Coba lihat dulu, ada Islam Sahadat yang belum Islam namun can asuk, can sahadat ke kelompok apa ke imam mereka. Dulu kita pernah bongkar MII KW9 banyak. Tapi biasanya aliran-aliran perkara dia gak sulit Pak kita ngadapinya. Kalau aliran-aliran hasil ngalamun, ada perempuan kan di Jakarta itu terus mainnya ke ngalamun, datang juri. Akhirnya juri itu dianggap malaikat Jibril. Itu dia Eden. Nah, itu jewer 2 kali asup penjara. Yes, ini kemana? Atau dulu di Bandung ada tukang cukur. Mahete kiraku seumur-umur jadi tukang cukur berngalamun terus jadi nabi mahete aku nabi jewer itu bawa ke polisi tekean surat kali gitu. Nah kalau urusan nabi yang paling banyak di Garut, setahu saya sudah 4 Pak mengaku nabi. Makanya terakhir mungkin ada lagi yang mikir kalau ngaku nabi itu jangan aneh. Hanya dia mengaku dirinya Tuhan, namanya Uloh. Pengikutnya sudah cukup banyak. Biasanya dia duduk di tempat yang agak tinggi, baris sila gitu. Yang hamba-hambanya di bawah gitu. Lalu mereka berzikir, salah satu zikirnya itu La ilaha illa Uloh, La ilaha illa Uloh, tidak ada Tuhan kecuali si Uloh. Jadi bayangkan betapa rapuhnya keimanan umat ini. Untuk sebagian umat yang awam rapuh kan, kuno gelowai bisa sesat. Bayangkan kalau yang menyesatkan itu adalah orang-orang yang terkenal cendekiawan, kuno gelowai bisa sesat, rapuh kita umat. Makanya saya besar harapan lah pendidikan anak-anak ini harus dari awal ditanam akidah yang kuat. Berat kita ini. Yang repot kalau kita menghadapi aliran-aliran sesat yang diciptakan oleh sebuah kekuatan kepentingan politik. Dulu kepentingan politik dalam negeri TNI KW9 itu urusan Orde Baru dulu Pak. Kita bongkar dari 2001 sampai sekarang hanya bisa mengantarkan pimpinannya di vonis 9 bulan. Itu juga karena pemalsuan dokumen. Jadi penodaan agamanya nggak tersentuh, makar juga tidak. Guna yang memang sudah diciptakan NI gabungan ini untuk menghancurkan NI yang sesungguhnya.
Termasuklah yang mungkin akan sulit kita hadapi ini adalah kelompok yang diciptakan seperti Ahmadiyah. Betapapun sudah kuatnya desakan dari umat dan ulama agar Ahmadiyah itu dibubarkan, anggar kan gitu. Itu hanya tuntunan dibuat pingsan, dilarang itu, tapi tidak boleh menyebarkan ajarannya. Kenapa? Kuatnya desakan dari yang menciptakan. Saya ingat sempat berdebat dengan Menteri Agama pada waktu itu. Dia tidak mau mengakui bahwa pemerintah ragu-ragu itu karena terus ditekan. Tidak ada satu negara yang mendekat. 4 hari kemudian orang dekatnya itulah yang pernah jadi wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, ditanya oleh wartawan, apa ada negara yang mendesak kita untuk tidak membubarkan Ahmadiyah? Ayah, dah, ya opat. Jadi ditulis oleh wartawan. Inggris, itu yang menciptakan. Amerika, apa pasti ayah wae itu. Kanada, yang ketiga, yang keempat, hilaf, Fiji, Australia. Nah, termasuklah yang mungkin akan sulit kita hadapi adalah Syiah. Ya, semua orang yang mempelajari Syiah pasti tahu siapa yang menciptakannya. Yahudi. Yang paling pertama mengajarkan atau paling pertama mengecam dan melaknat para sahabat ya si Abdullah bin Sabah. Sampai Sayyidina Ali itu pernah memfatwakan dia dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Cuman para sahabat yang lain tidak sependapat, hukum mati saja, jangan dibakar dan sebagainya. Debat-debat itu kabur, lari ke Mesir kemana, semakin menyebarkan ajaran. Celakanya hebat dia mempengaruhi umat Islam dengan seakan-akan mengajak umat Islam untuk mencintai Ahlul Bait. Itu yang menariknya itu umat Islam itu. Oh, ini adalah pecinta Ahlul Bait, pecinta keluarga Nabi. Nah, setelah tertanam rasa cinta pada keluarga Nabi, selanjutnya adalah mengkafirkan yang bukan keluarga Nabi. Maka seluruh sahabat itu dikafirkan, kecuali 4 sahabat Nabi itu yang katanya tidak kafir. Itu pun 4-4-nya orang Persia. Diadu kita ini, dibuat, dicipta. Saya melihat betul-betul kerjaan Yahudi ini murni Syiah itu. Sehingga kalau saya perhatikan ajaran Syiah itu usahawan ajaran Islam juga. Syiah tidak mengakui Al-Quran itu sebagai kitab suci, Pak. Jangan mau dibohongi, Pak. Saya mau suara dibohongi. Cukup saya ajalah kenyang dibohongi. Saya mengikuti perkembangan Syiah di Indonesia ini sudah 30 tahun, Pak. 29 lah, hampir 30 tahun dari 86. Cuman mereka dulu masih takiyah, Pak. Selama 24 tahun itu takiyah. Boro-boro mereka mau mengaku Syiah. Tokohnya saja tidak pernah mau mengaku Syiah. Kalau ditanya Anda Syiah? Baik. Anda Syiah? Belum. Anda Syiah? Syiah, tapi Syiah saya mah cina Syiah no benar. Syiah benar. Anda yang benar atau Anda Syiah lain? Saya mah Susi. Hari Susi no, Sunni ongkosi ongkos. Kita masih beriman bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Itu begitu. Padahal kita punya kan bukti para saksi orang-orang yang pernah 6 tahun hidup dalam kelompok Syiah dan dibina langsung oleh tokohnya 6 tahun. Nah, dia mengajarkan bagaimana selama 6 tahun itu diajarkan bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci. Gak mungkin mereka mengimani Al-Quran sebagai kitab suci sementara mereka mengkafirkan 3 sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Padahal kita tahu kan Al-Quran yang ada di tangan kita ini pertama kali dikumpulkan, mulai dihimpun di zaman Abu Bakar, dilanjutkan pada zaman Umar radhiyallahu anhu, baru kemudian dikumpulkan menjadi satu mushaf pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Karena itu Al-Quran yang di tangan kita ini dikenal dengan mushaf Utsmani. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak sekarang? Sementara mereka mengkafirkan dan melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, untuk kemudian mengimani Al-Quran yang ada di tangan kita, yang disusun oleh mereka yang mereka kafirkan. Masuk akal nggak? Dalam keyakinan mereka, lihat dalam Ushulul Kafi, ini buku pegangan mereka, kalau kita Sahih Muslimnya lah, atau lihat buku Khomeini sendiri, Al-Hukumatul Islamiyah, dengan terang-terangan Khomeini menyatakan ini bukan kitab suci yang sebenarnya. Kitab suci yang sebenarnya ada pada imam yang gaib, imam yang ke-12, Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, namanya Mushaf Fatimi. Yang menyusunnya adalah Ali.
Dan memang awal lagi itu salah. Harusnya Al-Quran itu turunnya kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril salah nyampein. Ayo kadang ditepikan ke Muhammad, itu disalamatkan ke Ali. Dan kitab suci yang mereka klaim itu tebalnya 17.000 ayat, kata Khomeini. 17.000 ayat berarti 3 kali lebih tebal dari Al-Quran yang ada di tangan kita. Dan kata Khomeini tidak ada satupun ayat yang serupa dengan Al-Quran. Terus kenapa mereka sekarang masih mengamalkan Al-Quran? Dalam sholat mereka baca Al-Quran. Saya ketika ke Iran, saya pernah ke Iran Pak, tapi diundang oleh kedutaan untuk sholat khutbah Idul Fitri. Saya lihat di TV mereka baca Al-Quran Pak, ikut musabaqah. Dalam sholat mereka baca Al-Quran. Nah, apa ini bukan Al-Quran? Bukan kitab suci, kan kitab suci mana itu? Nya, paling nunggu etan ucan turun ke nawae, orang panah ya. Tapi dengan pemahaman imam yang ada di dunia ini yang bisa berhubungan dengan imam yang gaib itu. Yang sudah pasti Bapak, mereka yang sekarang kan 5 tahun ini sudah mulai mereka membuka baju takiyahnya itu, berbohongnya itu. Dan mungkin mereka merasa sudah kuat kan, sudah banyak pengikutnya. Salah satu yang sudah nggak bisa tahan lagi untuk menyampaikan ajaran dia Tajul Ulum yang menyebabkan kasus Sampang itu. Coba baca nanti kenapa akhirnya pengadilan negeri memvonis 2 tahun penjara, lalu pengadilan tinggi malah ketika dia banding ditambah jadi 4 tahun, kasasi ke Mahkamah Agung ditetapkan 4 tahun. Apa alasan hakim menetapkan itu? Ini sudah pelanggaran pidana karena di depan umum dia sudah berani menyatakan Al-Quran bukan kitab suci dan dia melaknat 3 sahabat yang sudah dijamin oleh Allah di surga. Ini betul-betul penodaan terhadap agama Islam. Siapa yang tidak tahu kalau Tajul Muluk adalah seorang Syiah? Semua orang tahu. Al-Quran beda, hadisnya beda. Mereka tidak terima hadis-hadis sahih Bukhari Muslim, kecuali kalau hadis itu tidak bisa dipakai takiyah. Mereka punya hadis yang mereka buat sendiri, kurang lebih 7.000 hadis. Rukun iman beda, rukun Islamnya beda, rukun Islamnya beda. Tidak ada syahadat, yang ada wilayah bedanya dengan kita. Sholatnya beda, puasanya beda, azannya beda, qomatnya beda, wudunya beda. Naon sarwana saya. Azannya ada tambahan hayya ala asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna aliyan hujjatullah, hayya ala shalah ala falah, hayya ala khairil amal. Azan ini sudah sempat dikumandangkan di daerah sana Pak, di Gerkalong, salah satu pusat Syiah, sempat 2 hari dikumandangkan. Resah umat berdiri, uji coba dengan. Tapi ya mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa cukuplah untuk sekedar mengantarkan kita. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Saya titipkan kepada saudara-saudara, mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita bersama untuk tadi mempertahankan akidah iman anak. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kepada Al-Mukarram Pak Ustadz Kiai Haji Adrian Ali MDai LCMA yang telah menyampaikan tausiahnya atau ceramahnya pada malam hari ini. Subhanallah sekali, banyak hikmah dan
inspirasi yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan pencerahan, mendapatkan menambah keimanan dan ketakwaan kita, dan insya Allah Rumah Yatim mengadakan acara seperti ini bukan hanya kali ini. Kita akan berkelanjutan ke depannya, akan ada acara-acara yang lebih dan mungkin sama seperti ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semua.